salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Natasha Kolia Sidoarjo dari jurusan Administrasi Bisnis kelas AB3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang campur tangan pemerintah dalam kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga keseimbangan pasar. Untuk menstabilkan harga dan pendapatan produsen hasil dari pertanian ataupun yang lainnya, berbagai negara banyak yang melakukan campur tangan dalam penentuan produksi dari harga tersebut. Campur tangan pemerintah tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada membatasi atau menentukan kuota tingkat produksi yang dilakukan tiap-tiap produsen untuk menjaga agar produksi tidak mencapai tingkat yang berlebihan sehingga menimbulkan masalah-masalah yang menyebabkan kemerosotan pendapatan produsen hasil pertanian. Pemerintah dapat membatasi jumlah produksi yang dibenarkan dicapai para produsen. Bagaimana kebijakan itu dapat dilakukan dan bagaimana akibatnya kepada produksi dan harga dapat diterangkan menggunakan gambar tersebut. Tanpa adanya pembatasan produksi pada harga P2, para petani akan memproduksi sebanyak Q3. Tujuan dari kebijakan pembatasan produksi adalah untuk menghalangi dan memproduksikan lebih dari pada Q2. Campur tangan dalam jual beli. Pemerintah menstabilkan harga pada tingkat yang ditentukan oleh pasar bebas. Yang kedua, pemerintah menstabilkan harga pada tingkat yang lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar bebas. Menstabilkan harga pada keseimbangan pasar dalam kebijakan ini yang diusahakan pemerintah adalah di dalam jangka panjang tingkat harga adalah sama dengan harga keseimbangan ditentukan dalam pasar bebas. Jadi pada hakikatnya pemerintah berpendapat bahwa harga yang ditentukan oleh pasar bebas sudah cukup wajar dan tidak perlu diubah. Yang diusahakan pemerintah adalah agar dalam jangka panjang harga tetap dapat dipertahankan. Ini adalah kurva menstabilkan harga pada keseimbangan pasar. Yang kedua dalam campur tangan jual beli oleh pemerintah yaitu adalah menetapkan harga lebih tinggi dari harga keseimbangan. Kebijakan yang lebih sering dilakukan pemerintah adalah menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi daripada ditentukan pasar bebas. Kebijakan harga demikian dikenal sebagai kebijakan harga minimum atau kebijakan harga terendah. Ini adalah kurva kebijakan harga minimum atau harga terendah. Di sini adalah kurva penaikan pendapatan dengan cara subsidi. Tanpa campur tangan pemerintah, maka keseimbangan akan dicapai daripada titik E dan harga pasar adalah sebesar P. Karena harga ini dianggap tidak memberi pendapatan yang memadai kepada para petani, maka pemerintah perlu harga jaminan sebesar P2. Akibat kebijakan harga jaminan yang lebih tinggi itu, maka penawaran bertambah dari Q menjadi Q1 dan kurva penawaran berubah jadi dari SS menjadi S1. Akibatnya, kedudukan keseimbangan di pasar berubah dari E menjadi E1. Berarti harga barang tersebut menurun menjadi P1. Keseimbangan baru ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan subsidi pendapatan dapat menyebabkan penawaran bertambah banyak dan harga menurun. Tetapi pendapatan yang diterima petani dari penjualannya ke pasar sangatlah sedikit sekali, yaitu sebesar 0, P1, E1, dan P1. Dan oleh karena itu, untuk mempertahankan pendapatan mereka pada tingkat yang dikehendaki, maka subsidi pemerintah sangat diperlukan. Dalam gambar atau dalam kurva yang menaikkan pendapatan dengan memberi subsidi. Besaran subsidi pemerintah adalah sebesar P1, E1, E2, dan P2, dan dengan demikian pendapatan yang diterima para petani adalah 0, P1, E2, dan P2. Baiklah, ini adalah akhir dari video saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Sutopo atas bimbingannya tentang pelajaran ekonomi mikro. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Sampai jumpa.